Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan bertumbuh dalam iman, setiap umat Tuhan maju dalam kuasa bersama-sama dengan Roh Kudus, dan setiap umat Tuhan tertanam dalam kepercayaan kita kepada Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati dan bertumbuh dalam iman melalui program ini. Saya mengajak setiap kita untuk jadi berkat. Biarlah berkat Tuhan jangan berhenti di kita, tapi kita bagikan juga kembali sehingga setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan menerima berkat-berkat Tuhan dari kita melalui program Bible and Coffee ini juga bertumbuh dan beriman, dan pada akhirnya hidupnya dipulihkan. Karena itu kita diberikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan membagikan renungan ini kembali kepada teman-teman kita, kerabat keluarga kita, baik melalui WhatsApp, melalui sosial media kita, sehingga pada akhirnya kita diberikan kesempatan dan kita menjadi berkat buat setiap umat Tuhan lainnya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari yang kami lalui semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan sendirilah yang berperkara dalam hidup kami, menyertai kami, menolong kehidupan kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami maju dalam iman, kami bertumbuh dalam kasih, dan kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 15, firman Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita, sebenarnya kamu harus berkata, lihat saudara, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Yakobus sedang mengajarkan kepada setiap kita untuk melibatkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus libatkan Tuhan. Dalam setiap rencana kita, dalam setiap apapun yang ingin kita buat, yang kita sudah reka-rekakan segala sesuatunya, kita harus turut sertakan Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong, yang berkata, tanpa Tuhan saya bisa kok, saya hebat kok, saya pandai kok, saya banyak kenalan kok, saya banyak kenalan orang-orang hebat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mendapati apa yang kita rencanakan. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Makanya Yakobus mengajarkan, kalaupun kita harus berkata, berkatalah jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau, maka kami akan hidup dan berbuat ini, berbuat itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu hari esok. Iya kan? Kita nggak pernah tahu besok itu seperti apa. Kenapa? Karena kita ada hanya untuk hari ini. Hari esok adalah milik Tuhan, dan Tuhan percayakan hari esok buat saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya Yakobus mengajarkan untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudaraku. Yeremia pasal 10 ayat 23 juga mengingatkan kepada kita. Aku tahu ya Tuhan, aku tahu ya Tuhan, kata Yeremia, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Perhatikan, berarti jalan hidup setiap manusia itu dipegang Tuhan. Makanya ada pujian kan, langkah orang benar Tuhan yang tetapkan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yeremia dalam Yeremia 10 ayat 23 tadi. Orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi kita tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita, karena setiap jalan kita Tuhan yang atur, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengarahkan. Tapi orang yang melangkah juga tidak berkuasa untuk menetapkan setiap langkahnya. Dengan kata lain, hari depan, bahkan bukan hari depan, bahkan setiap langkah kehidupan kita Tuhan yang menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan, saudara. Jadi siapa kita? Kita hanya bisa merencanakan.
Tuhan, kami punya rencana seperti ini, jika Tuhan berkenan, maka biarlah Tuhan arahkan. Tapi jika Tuhan pandang itu tidak baik, justru membuat kami jauh dari Tuhan, maka Tuhan tutup jalan. Kita berdoa agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk belajar melibatkan Tuhan. Engkau punya cita-cita apa orang muda? Engkau punya cita-cita, raih cita-citamu itu, libatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan terlebih tahu apa yang baik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ya. Jadi pertanyaan, kenapa penting melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita? Yang pertama, karena manusia nggak tahu hari esok. Hari esok kepunyaan Tuhan. Hari ini kita yang kerjakan, tapi hari esok adalah milik Tuhan. Kalau kita bisa bangun besok, semua karena anugerah Tuhan, bukan? Kita manusia terbatas, gak tahu apa yang terjadi besok, saudara. Tapi Tuhan, Dia tahu akan segala sesuatu, termasuk hari depan kita, hari esok kita. Karena itu belajar untuk menyerahkan setiap rencana-rencana kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa penting melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita? Karena yang pertama, manusia tidak tahu akan hari esok. Yang kedua, kenapa penting untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita? Karena kemampuan kita sebagai manusia terbatas, saudaraku. Iya kan? Sepintar-pintarnya kita nih, saudara, sehebat-hebatnya kita, secanggih-canggihnya apa, setiap kita manusia ini, saudaraku, suatu saat kita akan menyadari bahwa kita tuh terbatas. Iya kan? Kita penuh keterbatasan, kita penuh dengan ketidaktahuan. Karena itu kita perlu untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan tahu akan segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang kita rencanakan. Tuhan tahu hari depan kita seperti apa. Maka Dia akan membawa hidup kita masuk sesuai dengan apa yang menjadi rencananya, bukan rencana kita. Karena rencana kita seringkali kita berpikir ini mungkin yang terbaik. Tapi mungkin menurut Tuhan, enggak anakku, itu justru membuat engkau jauh dariku. Kan kita nggak pernah tahu, saudara. Akhirnya kita perlu menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi yang kedua, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Karena kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Engkau bilang kau punya kenalan banyak, kau punya link orang hebat banyak, saudara, dikasih dalam Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, lihat, Tuhanlah yang mengetuk hati seseorang. Tuhanlah yang meluluskan jalan seseorang. Tuhanlah yang menyetujui segala apa yang bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan. Dia punya kuasa. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Kita perlu melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Yang ketiga, karena kita manusia itu hidup sementara, saudara. Alkitab katakan manusia hidup seperti uap. Hari ini ada, besok nggak ada. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang, saudara. Tapi yang perlu kita lakukan adalah selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita harus bekerja memberi buah. Rasul Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Tapi kalaupun aku harus hidup memberi buah. Amin, saudaraku. Sehingga akhirnya 3 hal ini membuat kita mengerti apapun yang kita rencanakan, belajar untuk melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Jangan jadi orang yang sombong. Nggak perlulah. Saya tahulah, Tuhan udah ngerti lah, Tuhan udah tahu. No. Doakan, saudara. Doakan. Engkau sedang mencari pasangan hidup hari-hari ini, orang muda, doakan. Biar nanti Tuhan akan mereka-rekakan, Tuhan akan pertemukan engkau dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Engkau yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, engkau yang hari-hari sedang memulai atau merintis sebuah usaha, doakan. Betul, mungkin engkau punya kenalan banyak, engkau hebat dalam melakukan segala trik-trik berdagang. Tapi biarlah Tuhan yang turut ambil bagian, maka engkau akan jadi orang yang dahsyat. Pemazmur bilang, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Sia-sialah orang mendirikan rumah kalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah. Jadi apapun yang kita kerjakan akan menjadi pekerjaan yang sia-sia kalau bukan karena Tuhan berkarya di dalamnya. Belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa apapun yang kami rencanakan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyetujui, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat hari esok, Tuhan melihat segala sesuatunya jauh dari apa yang tidak bisa kami lihat. Karena itu kami menyerahkan segala sesuatu yang kami rencanakan dan belajar untuk turut mengambil bagian dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami terlalu sombong, kami terlalu congkak, kami terlalu
tidak mempedulikan dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan, biar firman-Mu memateraikan hati kami, termaterai oleh firman-Mu, sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, biarlah Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, apapun itu. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita.